Sidik dengan NPM 24140023. Saya Salwa Adela dengan NPM 24140011. Saya Priscilla Jana dengan NPM 24140040. Saya Destina Kaliza dengan NPM 24140011. Saya Laila Rasana dengan NPM 24140077. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang diproduksi dari sumber daya hayati seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Biofuel dapat digunakan sebagai pengganti atau suplemen bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Ada beberapa jenis-jenis biofuel. Yang pertama itu ada biofuel cair. Contohnya seperti biodiesel yang diproduksi dari minyak nabati seperti kedelai, jagung, dan sawit, atau dari ternak hewan. Dan biodiesel ini dapat digunakan sebagai pengganti diesel. Selanjutnya ada bioetanol yang diproduksi dari fermentasi tanaman seperti jagung, gandum, dan tebu. Nah, bioetanol ini dapat digunakan sebagai pengganti bensin. Dan yang terakhir ada biogasolin yang diproduksi dari fermentasi biomasa tanaman dan dapat digunakan sebagai pengganti bensin. Selanjutnya ada biofuel gas. Pertama, biogas diproduksi dari proses anaerobik atau tanpa oksigen pada biomasa seperti kotoran hewan, limbah organik, dan tanaman. Biogas terdiri dari metana dan karbon dioksida. Kedua, bio-LNG diproduksi dari biogas yang telah dimurnikan dan didinginkan menjadi cairan. Bio-LNG dapat digunakan sebagai pengganti LNG. Dan yang terakhir, syngas diproduksi dari proses gasifikasi biomasa tanaman dan dapat digunakan sebagai pengganti gas alam. Fungsi biofuel. Fungsi utama. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, pengganti bahan bakar fosil. Biofuel dapat digunakan sebagai pengganti bensin, diesel, dan gas LPG. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu biofuel menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada fungsi industri. Yang pertama, bahan bakar transportasi, yaitu biofuel digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pembangkit listrik. Biofuel digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang ketiga, industri kimia, yaitu biofuel digunakan sebagai bahan baku industri kimia. Yang keempat, pengolahan makanan. Biofuel digunakan sebagai bahan bakar pengolahan makanan. Fungsi ekonomi. 1. Meningkatkan keamanan energi. Biofuel mengurangi ketergantungan pada impor barang bahan bakar fosil. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Industri biofuel menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Industri biofuel meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan biomasa. Fungsi lingkungan. 1. Mengurangi polusi udara. Biofuel menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih rendah. 2. Mengurangi limbah. Biofuel dapat mengurangi limbah organik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan. Biofuel membantu mengurangi efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah kekurangan biofuel. 1. Biaya produksi tinggi. Biaya produksi biofuel masih lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil. 2. Keterbatasan sumber daya. Ketersediaan biomasa masih sangatlah terbatas. Dan yang ketiga, bersaing dengan produksi pangan. Tanaman biofuel bersaing dengan tanaman pangan. Yang keempat, infrastruktur terbatas. Infrastruktur pendukung biofuel masih sangatlah terbatas. Dan yang terakhir adalah emisi gas rumah kaca dari proses produksi biofuel masih menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kekurangan biofuel. 1. Biaya produksi tinggi. Biaya produksi biofuel masih lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil. 2. Keterbatasan sumber daya. Ketersediaan biomasa terbatas. 3. Bersaing dengan produksi pangan. Tanaman biofuel bersaing dengan tanaman pangan. 4.
Infrastruktur terbatas. Infrastruktur pendukung biofuel masih terbatas. Emisi 5. Emisi gas rumah kaca dari proses produksi. Proses produksi biofuel masih menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq